kita akan memulai kebaktian kita. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita, Kakak Nova minta agar adik-adik mempersiapkan alat tulis, Alkitab, dan jangan lupa persembahan untuk ibadah kita. Yuk, mari kita mulai kebaktian kita hari ini. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Amal undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita sama-sama bernyanyi burung pipit yang kecil. Sekolah minggu pasti juga dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Kita mau menyatakan kebaikan Bapa kita di surga. Kita mau bernyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Baca kitab suci.
kita akan mendengarkan dasatita pada minggu ini yang diambil dari dasatita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Kita sudah mendengarkan dasatita, sekarang kita kembali memuji Tuhan. Kakak Nova mau undang semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, kita kerja buat Tuhan selalu manis. Selalu
bersama dengan Yesus, baik dalam suka maupun dalam duka. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah Aku Mau Menjadi Penolong. Kita akan bernyanyi, kita kerja sama-sama karena kita mau bekerja bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita kerja sama-sama. Sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah mereka dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa yang baik. Buka hati kami Bapa yang baik, masuk dan tinggallah dalam hati kami, buat kami mengerti, agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Siapa yang di sini udah siap mendengarkan firman Tuhan?
Kalau sudah siap, berarti harus duduk yang rapi, siapin Alkitabnya, alat tulisnya, sama persembahannya buat nanti kita berikan untuk Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Kardus mau sapa. Apa kabar adik-adik? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Oke, kurang semangat. Apa kabar adik-adik? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita masih by YouTube, masih media online, tapi Kak Kardus berharap adik-adik boleh tetap bersukacita di dalam firman Tuhan. Sekarang kita buka Alkitab kita. Kita mau baca ayatnya dari Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 16. Sekali lagi ya. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 16. Masih ingat kan Ibrani itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah, iya, Ibrani itu ada di perjanjian baru. Kalau adik-adik nyarinya di perjanjian lama nggak akan ketemu. Kalau sudah, kita boleh baca secara bersama-sama. Kak Kardus hitung ya. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi ya, Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kira-kira adik-adik tahu gak ya tema minggu ini itu apa? Iya, kalau tema bulanan kita itu adalah karakter yang bertumbuh. Siapa di sini yang mau bertumbuh? Ya, sama. Kak Kardus juga mau bertumbuh. Kita semua sama-sama ingin bertumbuh. Tema minggu ini adalah Aku Harus Hidup Tolong Menolong. Temanya adalah Aku Harus Hidup Tolong Menolong. Diambil dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-16. Sekarang kita mau menonton video dulu. Kak Kardus harap adik-adik boleh duduk yang rapi ya. Selamat menonton. Yakinlah bahwa Badan Pimpinan akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang.
Jadi, tema kita adalah aku harus hidup tolong menolong. Siapa yang di sini tahu arti dari tolong menolong? Pasti adik-adik udah mengerti karena di sekolah pun pasti diajari oleh guru dan ada mata pelajarannya PPKN. Tolong menolong itu artinya adalah bertolong-tolonglah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tolong menolong artinya adalah saling membantu yang tujuannya untuk meringankan beban orang lain. Pasti di sini adik-adik atau kakak atau yang lainnya pernah ditolong orang dan pernah menolong orang. Kira-kira kenapa ya umat Kristen kok harus saling tolong menolong? Nah, karena itu adalah perintah Kristus kepada kita umat Kristen. Perintah Kristus kepada kita sebagai anak-anaknya supaya kita harus hidup tolong menolong. Sama yang tertulis di dalam Alkitab, kita buka Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua. Sekali lagi ya, Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua. Kakak bacakan atau adik-adik yang udah dapat boleh bersama-sama bacakan ya. Saling membantulah kamu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sudah jelas dikatakan di Alkitab bahwa ketika kita melakukan bertolong-tolongan, menolong orang lain, itu artinya kita sudah memenuhi hukum Kristus. Siapa yang di sini pernah menolong temannya? Ya, alasan lain juga kenapa kita harus saling tolong menolong karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu bantuan orang lain dan orang lain pun pasti membutuhkan pertolongan kita ketika mereka atau kita dalam keadaan yang sulit. Kira-kira di sini ada yang tahu gak manfaat dari tolong menolong? Kakak jelasin ya, ada 5 manfaat ketika kita menolong orang lain. Yang pertama, menjadi teladan bagi orang lain atau menjadi teladan baik pada orang lain. Nah, ketika kita menolong teman atau menolong sesama, itu kita sudah memberikan contoh kepada orang lain untuk melakukan tindakan yang baik. Yang kedua, manfaatnya adalah memiliki perasaan gembira. Dengan kita menolong orang lain, berarti kita dapat merasakan sukacita atau gembira karena telah menolong seseorang yang sedang kesulitan atau membantu seseorang. Yang ketiga, manfaatnya adalah memiliki banyak teman. Jika kita senang menolong orang lain atau saling tolong menolong, maka kita memiliki banyak teman. Siapa di sini yang mau punya teman banyak? Iya, pasti kita semua ingin mempunyai teman yang banyak. Terus yang keempat, mempererat persahabatan atau persaudaraan. Itu ada di Amsal 17 ayat 17. Persahabatan kita dengan teman kita akan lebih erat jika kita saling menolong. Bahkan sahabat kita pun bisa menjadi saudara kita sendiri kalau kita saling menolong di waktu kesulitan atau kesusahan. Yang kelima, kita manfaatnya menciptakan lingkungan yang rukun dan damai. Siapa di sini yang mau hidup rukun? Siapa yang mau hidup damai? Iya, kita semua sama-sama mau hidup rukun dan damai. Karena hidup rukun dan damai itu akan tercipta apabila kita saling tolong menolong. Jadi ada 5 manfaatnya adik-adik ya. Yang pertama, menjadi teladan baik bagi orang lain. Yang kedua, memiliki perasaan gembira. Ketiga, memiliki banyak teman. Keempat, mempererat
persahabatan dan persaudaraan, dan yang kelima menciptakan lingkungan yang rukun dan damai. Itulah manfaat dari kita tolong menolong atau saling membantu kepada orang lain. Contoh-contoh saling tolong menolong itu banyak sekali, terutama di dalam keluarga. Yang pertama, kita bisa membantu orang tua kita, papa mama kita kalau kita rajin belajar. Karena kalau kita rajin belajar terus mendapatkan nilai bagus, kita pasti bisa meringankan beban orang tua kita. Terus yang kedua, kita bisa membantu mama kita di rumah. Siapa di sini yang pernah membantu mama papanya? Iya, Kakak Riris juga pernah. Contohnya apa, Kak? Contohnya misalnya bantuin mama nyapu rumah. Kalau adik-adik bisa nyapu rumah. Yang kedua, bantuin mama cuci piring. Kalau adik-adik bisa mencuci piring. Yang ketiga, adik-adik bisa menjaga adik supaya mamanya tidak kesusahan. Terus adik-adik juga bisa membantu adiknya mengerjakan PR di rumah kalau lagi ada kesulitan. Sama kayak Kakak Riris. Kakak Riris juga bantuin adik Kakak Riris ketika adik Kakak Riris sedang menyusun skripsi supaya dia cepat selesai. Nah, adik-adik juga bisa melakukan itu di dalam keluarga adik-adik. Selain itu, contohnya di sekolah, menolong teman. Kalau ada teman adik-adik yang kelaparan, terus adik-adik punya makanan lebih, adik-adik boleh memberikannya kepada teman adik-adik. Terus yang kedua, ketika mungkin ada pelajaran yang sulit, teman-teman adik-adik nggak ngerti, adik-adik boleh menjelaskan ulang supaya teman-teman adik-adik bisa mengerti. Tapi ada loh contoh-contoh menolong dengan tindakan yang tidak baik. Yang pertama, lagi ujian. Nah, karena adik-adik melihat teman kalian lagi kesusahan, terus dia minta jawaban, adik-adik kasih. Nah, itu nggak boleh. Itu memang menolong, tapi menolong dengan cara yang salah. Terus yang kedua, ketika adik-adik berbohong untuk menutupi kesalahan teman kalian, itu juga tidak boleh. Itu menolong dengan cara yang salah. Karena Tuhan mau kita menolong dengan cara yang benar. Siapa di sini yang mau mempunyai sikap tolong menolong? Siapa di sini yang mau bertekad, berkomitmen kalau aku harus menolong orang yang sedang kesusahan? Tapi ketika kita menolong orang atau membantu orang, kita tidak boleh mengharapkan sebuah imbalan. Itu tidak baik. Jadi kita harus menolong orang dengan ikhlas dan tulus. Tidak boleh bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu maksudnya kayak marah-marah dalam hati. Ya elah, masa aku mulu sih? Misalnya, contohnya disuruh sama mama beli kecap atau jagain adik. Terus adik-adik sebenarnya mau, cuma adik-adik selalu bilang, kenapa sih harus aku terus? Nah, itu nggak boleh. Karena kita kalau mau menolong atau membantu itu harus tulus dan ikhlas. Dan ingat, tidak boleh meminta imbalan. Karena kalau kita meminta imbalan, maka orang yang menolong kita pun akan minta imbalan kepada kita. Dan itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Terus gimana, Kak, caranya supaya kita tidak menolong orang dengan cara yang salah? Caranya adalah adik-adik berdoa dan minta petunjuk kepada Tuhan supaya adik-adik boleh menolong orang yang kesulitan atau kesusahan dengan cara yang benar. Jadi pesan firman Tuhan hari ini adalah aku harus hidup tolong menolong. Karena itu adalah perintah Kristus kepada umat Kristen atau kepada kita sebagai anak-anaknya. Semoga firman Tuhan ini boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh membantu keluarga kita, membantu teman kita, membantu saudara kita walaupun saudara kita tidak seiman. Jadi kita harus membantu semua orang yang kesulitan. Tidak boleh memandang-mandang. Dan terlebih lagi, karena sekarang kita masih dilanda COVID-19, kita bisa membantu teman-teman kita yang kesusahan mungkin dalam bantuan sosial seperti beras, kalau adik-adik punya di rumah,
minta mamahnya untuk kasih ke teman-teman yang membutuhkan. Nah, untuk aktivitasnya adik-adik boleh membuat videonya dikirimin ke kakak sekolah minggu. Videonya itu berupa aktivitas adik-adik dalam membantu atau menolong orang. Boleh orang tua, boleh teman. Contohnya seperti menyapu, mencuci piring, atau membantu mengerjakan PR adiknya. Kakak Rilis tunggu aktivitasnya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak dan pakai masker jika keluar rumah. Firman Tuhan kita telah selesai. Sekarang kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, walaupun dengan media online, biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami boleh menjadi kebenaran akan firman Tuhan, dan biarlah kami boleh hidup tolong-menolong sesuai dengan perintah Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan, tindakan yang kami lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau yang berkati kami dimanapun kami berada, biar Engkau yang selalu memberikan kami kesehatan, sehingga di selanjutnya kami boleh bertemu secara langsung memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja. Tuhan Yesus, di atas semuanya itu ampuni segala kesalahan dan dosa yang berbuat selama ini, sengaja atau tidak sengaja, sehingga kami layak sebut penyak Allah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana pentingnya kita harus menolong sesama kita. Ya, itu yang diinginkan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengingat dan melakukannya dalam kehidupan kita, agar kita menjadi penolong bagi sesama kita. Kita mau merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 yang berjudul Yesus Menginginkan Daku, sambil adik-adik juga mengumpulkan persembahan untuk ibadah kita minggu ini. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau merayakan perayaan ulang tahun teman-teman kita dari bulan April sampai hari ini tanggal 2 Mei. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya ya.
selamat ulang tahun buat adik-adik. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia, takut akan Tuhan, taat kepada orang tua, dan juga sayang kepada kakak dan adiknya. Tuhan Yesus memberkati. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Tumpul tangan, tangan kanan di tangan kirinya. Kita mau tutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Bapa yang baik dari awal pertengahan hingga pada akhir ibadah kami saat ini. Tuhan Yesus, kami mau tutup ibadah kami, biarlah Tuhan yang mau terima setiap pujian dan setiap persembahan yang kami sudah sampaikan. Biarlah firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk dapat menjadi penolong bagi diri kami, bagi sesama kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarkan Roh Kudus-Mu selalu ajar-ajari kami dan berikan kami kekuatan Tuhan Yesus untuk menuruti setiap perintah-Mu, setiap perkataan-Mu, setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Biar Tuhan yang mau sertai kami dalam sisa hari kami, sampai pertemukan kami kembali di waktu-waktu mendatang dalam sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu kembali.